Teman-teman, coba bayangin, ada satu bek Premier League, nilai pasarnya hampir 400 miliar, main di klub besar Inggris, punya postur tinggi, kuat duel udara, kidal, dan ternyata punya darah Indonesia. Tapi yang bikin menarik, saat Belgia mengumumkan skuad Piala Dunia 2026, nama pemain ini justru tidak ada. Dan sekarang pertanyaannya mulai muncul, apakah ini saatnya PSSI bergerak? Apakah ini kesempatan emas timnas Indonesia mendapatkan back level Eropa? Karena nama pemain ini adalah Pascal Struijk. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Irfan, channel yang setiap hari membahas perkembangan terbaru timnas Indonesia, pemain keturunan sampai rumor-rumor panas sepak bola dunia yang berkaitan dengan Garuda. Dan di video kali ini kita akan membahas sosok yang tiba-tiba kembali ramai diperbincangkan oleh fans timnas Indonesia, yaitu Pascal Struijk, back Leeds United yang nilainya fantastis, berpengalaman di Inggris dan punya darah Indonesia. Kita bakal bahas kenapa dia tidak masuk skuad Belgia, seberapa besar peluang dia membela Indonesia, apakah dia cocok untuk sistem permainan timnas, dan apakah PSSI harus mulai serius mendekatinya. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe channel Irfan, langsung aja tekan tombol subscribe-nya sekarang juga. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia dan sepak bola dunia tentunya. Dan jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar teman-teman, karena itu sangat membantu channel ini untuk berkembang. Jadi teman-teman, kabar ini sebenarnya mulai ramai setelah Federasi Sepak Bola Belgia mengumumkan daftar pemain untuk Piala Dunia 2026. Banyak nama besar masuk, ada Romelu Lukaku, ada Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, dan Axel Witsel. Pokoknya, Belgia tetap membawa skuad yang penuh pengalaman. Tapi saat daftar back diumumkan, fans cukup kaget karena tidak ada nama Pascal Struijk. Padahal kalau kita lihat kualitasnya, Pascal bukan pemain sembarangan. Dia bermain di Leeds United, klub yang punya sejarah besar di Inggris, dan yang paling penting, Pascal sudah terbiasa menghadapi pemain-pemain top Eropa setiap minggunya. Nah, dari sini mulai muncul pembicaraan besar di kalangan fans Indonesia. Kalau Belgia nggak panggil dia, apakah Indonesia punya peluang? Dan jujur teman-teman, pertanyaan itu sebenarnya masuk akal. Karena Pascal sampai hari ini belum pernah bermain untuk tim senior Belgia dalam pertandingan resmi. Artinya secara aturan FIFA, peluang perpindahan federasi masih memungkinkan. Dan ini yang bikin banyak orang mulai berharap. Apalagi timnas Indonesia memang sedang membangun skuad yang kuat untuk jangka panjang. Kita tahu sekarang, Indonesia sudah punya banyak pemain diaspora yang berkualitas. Ada Jay Iser, ada Max Hilger, ada Kelvin Verdong, ada Justin Hubner. Tapi kalau bicara profil pemain seperti Pascal Struijk, ini beda lagi. Kenapa? Karena dia punya kombinasi yang sangat lengkap. Pertama, dia punya postur 1,90 meter. Artinya dia sangat kuat untuk duel udara. Dan kita tahu, salah satu masalah timnas Indonesia ketika menghadapi tim besar Asia adalah duel bola atas. Kadang Indonesia kalah postur, kadang kalah fisik, dan pemain seperti Pascal bisa menjadi solusi besar. Bukan cuma itu, dia juga kidal, dan dalam sepak bola modern, back kiri atau back tengah kidal itu sangat berharga. Karena distribusi bolanya berbeda. Build up serangan jadi lebih enak, sudut passing juga lebih natural. Makanya pemain kidal di lini belakang sering dicari pelatih modern. Belum lagi Pascal juga fleksibel. Dia bisa main sebagai back tengah, back kiri, bahkan gelandang bertahan. Artinya, satu pemain bisa mengisi beberapa posisi. Dan ini penting banget. Dalam turnamen besar,
kalau kita bicara soal kebutuhan timnas Indonesia sekarang. Sebenarnya profil Pascal memang sangat cocok. Bayangin aja, di belakang ada Jay Ises dan Pascal Struijk, dua bek tinggi besar, kuat duel udara, tenang saat build up, punya pengalaman Eropa. Itu jelas bakal bikin pertahanan Indonesia naik level. Dan bukan cuma Asia Tenggara, bahkan tim Asia lain pun bakal mulai segan. Tapi tentu teman-teman, proses naturalisasi pemain seperti Pascal nggak semudah kita membalikan telapak tangan. Karena ada banyak tahap yang harus dilalui. Pertama, tentu soal dokumen keturunan. PSSI harus memastikan semua data keluarga lengkap. Kemudian proses administrasi kewarganegaraan. Lalu komunikasi dengan pemain. Dan yang paling penting, apakah Pascal sendiri tertarik membela Indonesia? Karena pada akhirnya keputusan terbesar tetap ada di pemain. Tapi kalau kita lihat situasinya sekarang, peluang itu belum tertutup. Dan justru absennya dia dari skuad Belgia bisa menjadi momentum penting. Karena biasanya pemain mulai berpikir soal masa depan internasional mereka ketika peluang di negara utama mulai mengecil. Dan Belgia sendiri sekarang punya regenerasi besar. Banyak pemain muda mulai naik. Persaingan di lini belakang juga ketat. Jadi mungkin saja Pascal merasa jalannya ke timnas Belgia semakin sulit. Nah, disinilah Indonesia bisa masuk. Dan jujur, kalau PSSI serius, ini bisa menjadi salah satu naturalisasi terbesar dalam sejarah timnas Indonesia. Karena kita bicara pemain Premier League, nilai pasarnya 382 miliar dan usianya masih 26 tahun. Artinya dia masih ada di usia emas pesepak bola. Masih bisa bermain 5-7 tahun lagi di level tinggi. Dan kalau benar terjadi, ini bukan cuma soal kualitas pemain, tapi juga soal pesan kepada dunia. Bahwa timnas Indonesia sekarang benar-benar serius membangun kekuatan. Dan kita harus akui, perkembangan timnas Indonesia beberapa tahun terakhir memang sangat luar biasa. Dulu, mungkin pemain diaspora level Eropa belum tentu terlalu melirik Indonesia. Tapi sekarang berbeda. Karena Indonesia mulai diperhitungkan, fasilitas membaik, atmosfer supporter yang sangat luar biasa. Popularitas sepak bola Indonesia juga sangat besar. Belum lagi peluang tampil di Piala Dunia semakin terbuka. Jadi, bukan hal mustahil kalau pemain seperti Pascal mulai mempertimbangkan Indonesia. Apalagi dia punya darah Indonesia dari garis keluarga ibunya dan buat banyak fans. Naturalisasi seperti ini bukan sekedar mencari pemain asing, tapi memanggil pulang anak bangsa. Karena mereka punya keturunan Indonesia. Nah, teman-teman, kalau kita bicara kebutuhan teknis, sebenarnya Indonesia sangat membutuhkan pemain dengan pengalaman seperti Pascal. Karena di level Asia sekarang pertandingan makin keras. Tim-tim seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, bahkan Uzbekistan punya pemain-pemain dengan fisik yang sangat kuat. Indonesia nggak bisa hanya mengandalkan teknik. Harus ada keseimbangan dan Pascal bisa memberi itu. Apalagi kalau melihat gaya bermain modern sekarang, back bukan cuma untuk bertahan, back harus bisa membangun serangan, harus tenang, pegang bola, harus punya passing yang bagus, dan Pascal punya semua itu. Makanya nggak heran kalau banyak fans mulai antusias, media sosial juga ramai membahas namanya. Banyak yang berharap PSSI minimal membuka komunikasi dulu. Karena kesempatan seperti ini belum tentu datang 2 kali. Tapi tentu saja kita juga harus realistis. Karena pemain seperti Pascal masih punya ambisi besar di Eropa. Dia mungkin masih berharap dipanggil Belgia suatu hari nanti, dan itu wajar. Karena Belgia adalah salah satu negara sepak bola besar dunia. Jadi keputusan ini tidak akan mudah. Namun dalam sepak bola segalanya bisa berubah sangat cepat. Kadang pemain yang awalnya tidak tertarik berubah pikiran.
Apalagi kalau melihat proyek timnas Indonesia semakin menjanjikan, dan satu hal yang pasti, kalau Indonesia berhasil mendapatkan pemain seperti Pascal Struijk, itu akan menjadi upgrade yang sangat luar biasa untuk lini belakang Garuda. Bayangkan, atmosfer GBK penuh, Pascal berdiri di lini belakang memakai jersey merah putih. Itu pasti menjadi momen yang sangat luar biasa untuk fans Indonesia. Dan menariknya lagi, kontrak Pascal di Leeds United masih panjang sampai 2027. Artinya dia masih dipercaya klubnya. Dia bukan pemain buangan, bukan pemain gagal. Justru dia masih ada di level yang kompetitif tinggi. Itulah kenapa kabar ini menjadi sangat menarik. Karena Indonesia dikaitkan dengan pemain yang benar-benar berkualitas. Bukan sekedar rumor biasa, dan sekarang tinggal menunggu apakah PSSI benar-benar akan bergerak, apakah John Hermat tertarik, apakah komunikasi akan dimulai, atau ini hanya akan menjadi harapan fans di media sosial. Kita tunggu saja perkembangan berikutnya, tapi satu yang pasti, nama Pascal Struijk sekarang sudah masuk radar pembahasan fans timnas Indonesia. Dan selama peluang itu masih ada, harapan pasti akan terus hidup. Jadi teman-teman, itulah pembahasan lengkap kita kali ini mengenai peluang Pascal Struijk untuk membela timnas Indonesia setelah tidak masuk skuad Belgia di Piala Dunia 2026. Menurut teman-teman, bagaimana? Apakah Pascal Struijk cocok untuk timnas Indonesia? Apakah PSSI harus serius mendekatinya? Dan kalau benar bergabung, bakal menjadi duet terbaik dengan siapa? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa bantu dukung channel Irfan dengan cara like video ini, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan share video ini ke teman-teman semua supaya semakin banyak yang mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.